Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Rosi Gilang Pratama. Oke, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan materi dari video yang sebelumnya, yaitu pengenalan mikrotik. Ini masih dalam tahap pengenalan ya, jadi masih belum masuk ke dalamnya. Yang kemarin kita sudah bahas tentang pengenalan mikrotik. Sekarang kita akan membahas manajemen router mikrotik. Apa itu manajemen router mikrotik? Mari kita lihat. Oke, materi pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, cara akses perangkat mikrotik, yang kedua, riset konfigurasi, kemudian yang ketiga, versi router OS, yang keempat, router OS package, dan yang kelima adalah router OS tools. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara akses perangkat mikrotik. Sebelum itu saya ingatkan kembali, jika kalian suka dengan video ini silahkan like, share, dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video tentang mikrotik, terlebih lagi materi tentang MTCNH. Oke, yang pertama, akses ke router OS. Ada beberapa cara untuk mengakses router OS atau operating sistemnya router. Itu yang pertama, secara langsung, itu bisa lewat monitor atau keyboard jika diinstal di PC, atau lewat serial console. Yang kedua, dia bisa pakai remote. Di remote itu pakai metode CLI dengan menggunakan SSH atau telnet. Kemudian yang kedua adalah GUI, yaitu yang pertama menggunakan Winbox atau yang kedua menggunakan Webfix. Winbox itu apa, Pak? Winbox itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengakses perangkat router. Cara yang paling umum dan mudah untuk mengakses router OS dan dapat didownload pada web resmi mikrotik. Tinggal kalian search saja di Google, download Winbox, itu pasti nanti bisa ketemu. Kemudian dapat didownload pada lokal web router. Ketikkan IP router pada browser yang pertama, dan cara yang kedua adalah pilih Winbox. Masih membahas Winbox ini adalah satu aplikasi yang berjalan di Windows. Utamanya bisa berjalan di Windows, tapi juga dapat berjalan pada Linux, Mac, dan lain-lain. Khusus untuk Linux, Mac, dan lain-lain ini harus menggunakan aplikasi tambahan yang namanya emulator. Yang kedua, Winbox/Mac. Untuk mengakses router itu menggunakan MAC address dari router tersebut. Kemudian dia menggunakan MAC address, masukkan username dan password. Oke, ini untuk masuk ke aplikasi Winbox-nya. Jadi jalankan program Winbox.x. Contoh atau cara membuka Winbox adalah seperti ini. Jadi kita cari, sebelumnya diinstal dulu ya. Setelah selesai diinstal baru akan muncul seperti ini. Kita klik. Nah, inilah tampilan Winbox pada awal. Tampilan awal pada Winbox. Jadi di sini akan keluar beberapa router yang sudah terdetek oleh Winbox kita. Kebetulan ada dua. Kemudian akses router Anda dengan MAC address. Default loginnya, jadi kalau misalkan kalian belum pernah men-setting user dan passwordnya di Winbox atau di router tersebut, maka kalian cukup pakai default loginnya saja, yaitu usernya sama dengan admin, passwordnya kosong, tidak perlu diketik apa-apa. Nah, ini tampilan Winbox-nya. Kalau kita ketik netboard, di sini adalah router yang bisa terdetek pada Winbox kita.
Kemudian kalau di manage, ini adalah daftar router dengan username dan password yang sudah tersimpan. Lanjut. Oke, di sini ada MAC address-nya dari router yang dipakai. Nah, ini juga ada. Jadi kita klik di sini kalau mau login, kemudian diklik connect, akan muncul seperti ini. Winbox UI atau tampilan Winbox. Di sini di sebelah kiri kita ini adalah menu yang ada di dalam Winbox. Kemudian yang di atas ini adalah status bar menampilkan user, IP atau MAC, router identity, router OS version, router port model, dan router port arsitektur. Kemudian di sini uptime. Uptime di sini adalah menerangkan tentang berapa lama kita sudah mengakses router kita. Kemudian memori, ini CPU yang digunakan. Kemudian yang terakhir adalah traffic dan secure connection. Oke, untuk masuk ke router melalui command line interface atau CLI, ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah Winbox terminal, yang kedua telnet, yang ketiga SSH, yang keempat serial console atau hyperterminal. Terus di saat kita lebih mudah menggunakan Winbox, kenapa kita harus menggunakan CLI? Alasannya adalah keterbatasan bandwidth sehingga tidak memungkinkan melakukan konfigurasi melalui GUI. Yang kedua adalah beberapa komen tidak ada dalam GUI. Jadi ada beberapa perintah yang tidak termasuk di dalam Winbox. Nah, ini contoh untuk mengakses router dengan menggunakan SSH atau telnet. Ini cukup tahu saja, tidak perlu dihafalkan. Kemudian lanjut serial console. Saat kita tidak bisa mengakses semua interface, terdisable semua, kita bisa menggunakan koneksi dengan kabel serial. Serial kabel hanya ada di beberapa tipe router board. Kemudian serial console merupakan sebuah koneksi antara router OS dengan PC melalui sebuah kabel serial, interface serial. PC dan router harus sama-sama memiliki serial port. Menggunakan terminal program atau hyperterminal membutuhkan kabel 0 modem atau serial. Di contohnya pakai seperti ini. Oke, prinsip dasar command line yaitu menu dan submenu berupa direktori dan subdirektori. Nah, ini contoh cara kerjanya command line interface ya. Jadi kita harus mengetik satu persatu perintah yang kita kehendaki dengan urut, sesuai dengan urutan, tidak boleh melompat-lompat ataupun diganti posisinya, karena nanti itu bisa menyebabkan error perintah, maksudnya bukan error routernya. Oke, yang selanjutnya komen dan navigasi menggunakan tanda tanya, menunjukkan seluruh komen, direktori atau subdirektori dari root direktori atau subdirektori tertentu. Navigasi panah atas atau bawah untuk melihat komen history yang dilakukan sebelumnya. Panah kiri ya kanan untuk kursor teks. Lanjut saja. Lanjut. Oke, webfix ini hampir sama dengan Winbox atau bisa dikatakan sama, versi webnya Winbox. Jadi webfix ini adalah versi webnya Winbox, merupakan Winbox berbasis web, dapat digunakan di semua OS. Jadi di sini kalau tadi saya jelaskan kan, kalau Winbox itu berjalan di Windows, bisa di selain Windows tapi harus menggunakan emulator. Kalau kita pakai webfix, kita tidak perlu menggunakan emulator, tinggal memakai browser saja.
jadi tidak perlu menggunakan emulator. Terus dapat digunakan pada browser desktop maupun mobile, jadi bisa lewat HP, bisa juga lewat PC atau laptop. Mengakses Webfix cukup mudah dengan cara mengetikkan IP router pada browser. Jadi kita harus ketik IP yang kita kehendaki untuk kita masuki sistemnya. Lanjut. Nah, ini contoh untuk tampilan Webfix. Di sini hampir sama. Menunya pun juga sama dengan yang ada di Winbox. Mungkin bentuknya agak beda. Oke. Manajemen router selanjutnya adalah reset konfigurasi. Reset konfigurasi ini ada dua cara. Nah, tapi sebelum itu, untuk apa sih kita harus mereset konfigurasi router OS? Itu ada dua alasan, yaitu sama sekali lupa username dan password. Ketika kita lupa dengan username atau password yang kita sudah buat, maka kita satu-satunya cara untuk bisa masuk kembali ke sistem router tersebut adalah harus melakukan reset konfigurasi. Kemudian yang kedua, ketika konfigurasi sebelumnya terlalu kompleks atau terlalu banyak. Terus reset konfigurasi ada dua cara, yaitu yang pertama adalah hard reset via hardware, yang kedua adalah soft reset bisa melalui GUI, ya dalam hal ini adalah Winbox atau Webfix. Kemudian CLI, dalam hal ini ada Telnet, SSH, konsol, dan lain-lain. Hard reset ini adalah cara kasarnya, ya cara kasarnya untuk mereset suatu router, yaitu setiap router memiliki reset jumper yang ada di dalam router tersebut. Caranya adalah dengan menghubungkan jumper untuk mereset, tahan sekitar 10 detik, kemudian bisa dinyalakan kembali untuk router boardnya. Hard reset. Oke, tata letak reset button adalah ada di sebelah konektor kabel power di sini ya. Jadi ini ada lubang kecil di sini, ini adalah tombol reset button. Tahan sekitar 5-10 detik sambil menyalakan router, tunggu sampai lampu berkedip lalu lepas tombol reset. Cara hard reset ini sangat tidak direkomendasikan, karena apa? Bisa menimbulkan resiko untuk kerusakan router. Jadi kalau bisa untuk setting konfigurasi router mikrotik dicatat username dan passwordnya biar tidak lupa. Oke, lanjut. Soft reset ini reset via GUI atau Winbox. Di dalam Winbox, menunya reset configuration itu ada di menu sistem, kemudian silakan dicari reset configuration. Kemudian sebelum kita reset konfigurasi, ada checklist yang perlu kita centang, yaitu yang pertama adalah no default configuration dan yang kedua adalah do not backup. Jika kalian tidak menghendaki konfigurasi sebelumnya di backup, terus kemudian tinggal reset konfigurasi. Oke, soft reset via CLI terminal ini bisa menggunakan perintah seperti ini, sama halnya dengan GUI, cuman ini perintahnya lewat kata atau ketikan. Kalau GUI tadi lewat hanya modal klik saja. Kalau untuk CLI ini kita harus ngetik sesuai urutannya, yaitu yang pertama tadi sistem, kemudian menu reset configuration, kemudian no default yes, ditambah lagi no do not backup yes. Kalau misalkan menghendaki checklist do not backup, kemudian ditekan Y, maka akan otomatis router akan terreset. Oke, ini adalah penjelasan no default
sama dengan yes adalah perintah agar router ketika proses reset, router tidak kembali ke setting default atau ke settingan pabrik. Jadi kosongan, kalau ke settingan pabrik itu ada konfigurasinya. Lanjut ke versi router OS. Oke, router OS secara garis besar dibedakan menjadi 3 versi, yaitu long term atau bug fix only, hanya memperbaiki bug tanpa fitur baru. Yang kedua adalah stable atau current, perbaikan bug dan fitur baru. Yang ketiga adalah testing atau release candidate, yaitu di versi berikutnya. Oke, versi dan fitur dapat dilihat pada status bar Winbox, dapat dilihat di menu pada Winbox sistem ke package. Package juga disebut sebuah fitur. Package dapat ditambah, dihapus, enable, dan disable. Namun perubahan akan diterapkan setelah di reboot, sama halnya dengan komputer atau laptop. Ketika kita melakukan instalasi sebuah program ini, tapi tidak semuanya program seperti itu, tapi ada beberapa program yang kita melakukan instalasi. Setelah selesai instalasi, kita dianjurkan untuk mereboot atau merestart ulang komputernya agar aplikasi tersebut bisa berjalan. Tapi kalau untuk package di router ini semuanya harus direboot dulu, baru bisa status dari package yang kamu kehendaki tadi itu bisa berjalan. Misal kita disable atau kita matikan, maka harus direboot dulu baru bisa package itu mati. Kemudian ketika menghapus package, kita dapat menghemat memori dari router boot kita. Nah, tujuan untuk dihapusnya memori dari router boot kita sama halnya seperti HP. Ketika kalian tidak membutuhkan sebuah aplikasi tersebut, maka kalian bisa menginstal untuk mengurangi beban memori yang ada di HP kita. Sama dengan juga yang ada di router boot, kita bisa menghemat memori dari router boot kita dengan menghapus package yang tidak kita perlukan. Kemudian yang selanjutnya adalah versi router OS dapat di-upgrade dan di-downgrade menggunakan file yang berformat .npk. Yang kedua, all package yang berisi seluruh package. Jadi kalau ada tulisan all package itu berarti seluruh package-nya ada di dalam. Lanjut, upgrade menambah fitur baru. Yang kedua adalah memperbaiki bug versi sebelumnya. Kemudian ada 2 cara untuk mengupgrade router OS kita, yaitu yang pertama upgrade manual dengan cara mendownload file .npk dari web Mikrotik. Jadi lebih amannya kita harus downloadnya lewat webnya Mikrotik ya, web resminya Mikrotik. Di situ lebih aman dan juga gratis untuk package-nya atau ngupgrade fitur atau package yang ada di router. Kemudian cek for update dari Winbox, ini harus terkoneksi dengan internet. Oke, upgrade manual, download file dan npk dari web Mikrotik, pilih sesuai arsitektur router bootnya, pilih ingin di-upgrade ke versi berapa. Jadi kalau misalkan pakai upgrade manual ini, kita bisa memilih secara manual fitur apa yang pengen kita, atau jenis file apa yang kita kehendaki sesuai dengan arsitektur router boot kita yang kita miliki. Terus lanjut, kemudian setelah dari sini, setelah kita download, kita upload package yang sudah kita download tadi ke dalam router OS dengan cara drag and drop di Winbox. Jadi kita klik tahan, kemudian file yang kita download tadi diklik tahan, kemudian kita seret ke Winbox, kemudian di drop di file. Oke, jadi di sini. Lanjut. Oke, upgrade manual. Setelah proses upload selesai, reboot router Anda di sistem, kemudian reboot. Buka kembali router OS dan lihat versi router OS yang ada di sini. Ya, jadi kalau sudah selesai di reboot, kita pastikan kembali di sini sudah berubah apa belum sesuai dengan yang kita kehendaki.
Dan lanjut. Oke, di sini yang cara otomatisnya tadi ya, yang kita tidak perlu download manual, yaitu di sistem package, kemudian kita klik check for update, kemudian download dan install, maka otomatis dia akan mendownload, dan kalau selesai download dia akan otomatis menginstal update yang kita download tadi. Oke, downgrade. Selain upgrade, di Mikrotik juga ada yang namanya downgrade. Downgrade ini dipakai pada saat apa, Pak? Pada saat terdapat bug di versi terbaru. Jadi kadang memang keluaran versi OS terbaru itu ada beberapa yang memiliki bug, jadi tidak bisa digunakan secara maksimal. Ya, caranya untuk memaksimalkan router kita lagi adalah dengan cara mendowngrade supaya tidak terdapat bug lagi ke versi yang lebih stabil. Jadi biasanya yang sebelumnya itu sudah stabil. Saat fitur lama sudah tidak ada di versi terbaru. Oke, jadi versi terbaru kadang sudah tidak menyertakan fitur paling terbaru. Jadi kita harus mendowngrade supaya kita dapat menikmati fitur yang lama tersebut. Kemudian yang terakhir adalah upload versi router OS lama ke dalam router. Kemudian klik downgrade. Oke, proses downgrade ada di sini. Ada tulisan downgrade, kita downgrade router need to reboot. Jadi semua perubahan yang kita lakukan di Mikrotik itu biasanya mayoritas besar membutuhkan reboot atau diinstal ulang di aplikasi Winbox-nya. Dan juga bukan diinstal ulang sih, dimulai ulang dari awal lagi di router dan di Winbox-nya. Mohon maaf. Oke, ini adalah tugas, jadi tidak perlu dicatat. Oke, upgrade firmware atau router board. Ini dibaca saja, tidak perlu dijelaskan ya. Jadi sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Mungkin jika ada pertanyaan bisa disertakan di kolom komentar ya. Terus kita akan lanjut di materi selanjutnya di video yang berbeda. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di upgrade firmware saja atau router board. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ataupun di Classroom juga bisa. Oke, sekian, terima kasih untuk video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.